Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi Bapak Ibu sekalian ya. Ini biasanya kalau salamnya dijawab kompak, biasanya rezekinya juga mudah gitu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kayaknya Anyer sampai ke daerah timur itu pantai. Siapa yang tahu berapa panjangnya? Nggak ada yang tahu nggak berapa panjang pantai dari ini radio kita ini pasti pernah menyampaikan ya. Ya berapa panjang pantai kita sekian. Siapa yang tahu datanya? Buat apa kita ingin bicara pengembangan potensi, tapi kita tidak tahu potensinya. Sama ibaratnya Bapak dan Ibu sekalian. Kita ingin berangkat ke Tangerang. Kita nggak tahu jauhnya kemana, karena kita merasa kuat jalan kaki lah kita. Ya baru sampai di Garut Tangga sudah pingsan. Ya itu harus diketahui. Apalagi ada sektor peternakan. Ya peternakan kita ada. Pandeglang terkenal dengan pertanian sayuran. Yang paling dikenal Pandeglang itu adalah menes. Apa tuh namanya? Melinjo, yenting, tangkil, ya. Siapa pernah nggak kita berpikir sebagai ormas atau LSM, bagaimana caranya terigunya yenting itu tidak menaikkan kolesterol? Tapi saya pernah bantah begini. Saya bilang sempat kepada teman-teman saya, mohon maaf, emping dari Pandeglang, menes itu tidak menaikkan kolesterol, tapi malah menurunkan kolesterol dari pinggul turun ke kaki. Makanya harus hati-hati. Ya harus hati-hati. Jadi kenapa ormas-ormas kita ini tidak berpikir jalan-jalan ke IPB? Di IPB itu ada ahli yang namanya berkaitan dengan tata boga. Ya, bagaimana emping ini bisa menjadi sebuah kue lapis, ya, kue lapis dari emping. Atau kita bikin namanya kue tart dan emping, tapi tidak ada kolesterolnya tinggi, dicampur apa. Itulah potensi dari pertanian kita. Ya dari di kampung saya itu di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, itu produksi jagung di sana juga tinggi. Maka ada sebuah kelompok masyarakat itu membuat kue lapis dari jagung, tapi satu hari kemudian disimpan basi. Nah, harusnya inovasi dilakukan di sana. Basi. Sama, Banten dikenal dengan sate Bandeng. Satu Bandeng dipanasi lagi sampai basi. Berangkat ke sana, saya pernah malu Bapak dan Ibu sekalian, karena saya kirim ke Palu teman saya kirim. 2 hari kemudian baru sampai Lebaran. Sampai sana di telepon balik saya. Dek, beliau, kalau misalnya makanannya sudah tidak mau dimakan di rumahmu, jangan kirim ke sini. Kaget saya, ada apa ya? Aduh, jadi ini bahaya. Mendata PKH yang tidak pernah beres-beres gitu kan. Mereka sibuk ngurusin administrasi kependudukan. Nah itu Bapak yang dari ini, kalau kami yang ngomong Pak, nggak bakal dengar oleh Bupati. Bapak kan dosen Pak. Iya, minimal intelektualnya lumayan gitu kan. Nah itu tadi sekali Bapak ngobrol juga, itulah permasalahan yang ada. Tapi saya tidak berbicara tugas yang lain. Tolong pengelolanya jangan nah contoh juga UMD juga nggak ada pegawai Pemda yang mengelola di UMD Pak. Saya kebetulan pegawai Pemda juga Pak gitu kan. Nah nggak ada yang satupun pegawai Pemda yang mengelola BUMD. Karena yang mengelola itu kan kepentingan belum seperti BPR. Kalau BPR dikelola orang Pemda, nanti ada atasan saya yang nge-WA, coba 5 juta tah, jadi gitu kan. Bayarnya potong gaji. Nah pas saya mau nagih, nggak mungkin Pak saya potong gaji. Kalau saya nanya, Pak mana hutang 5 juta? Mau naik pangkat deh kemana gitu. Nah udah juga tolong Pak, jangan dari perangkat desa gitu. Karena kalau di perangkat desa seolah milik orang desa juga gitu. Mungkin itu saja, di tempat yang lain mungkin beda gitu. Itu saya Pak, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada M3CB. Beliau mewakili dari Majelis Mudzakarah Wadah Keadilan Sejalasan. Duduk majelis adalah. Tapi minimal begini kan. Jadi yang namanya organisasi adalah bagian dari organ musyarakah masyarakat.
potensi apa nanti yang kita bisa ini daya nih baik dari sisi itu. Tapi kalau M3CB larinya ke spiritual, daya spiritualnya mana ya. Jadi bisa memang kalau kita kritisi di masyarakat, tapi yang seperti spiritual di BMD kan kumaya seperti di dialakan gitu. Tapi oke lah nanti kita aja secara pikir, aku nggak akan gitu. Kita aja secara pikir. Tapi insya Allah dengan Pak Ustadz tadi punya kritisi sosial yang luar biasa, beliau sendiri sudah merupakan orang pilihan di masyarakat. Bagaimana caranya dia mempunyai di desa ini seperti ini, dan bagaimana kita buka brand based management system, buka mata, buka hati, karena tujuan negara ini kan ru'yah ini tujuan kebersamaan gitu Pak Ustadz. Insya Allah walaupun tadi itu berangkatnya dari Majelis Muzakaroh, dari Cidahu, dari kesepuhan kita Buya Dunyati. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Mungkin satu lagi dari perwakilan dari Kak, silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi. Saya Ketua TTKDH Indonesia, Testi TTKD Indonesia, DPC Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan ini sedikit mau tambahan aja Pak ya. Tadi udah menjawab. Ya. Menurut saya, sedikit saya meluruskan tadi Bapak ini ya. Kalau kepala desa itu pemilihannya itu satu desa. Kalau BPD ini sedikit meluruskan, pemilihannya itu satu dusun per dusun. Itu ada di tiap satu dusun, 4 dusun, tergantung banyak jumlah itunya ya. Itu hanya sedikit tambahan Pak ya. Selanjutnya masalah ini, masalah BUMDes, BUMDes. Nih BUMDes pernah juga jadi kepala desa. Pas ini. Ya. Waktu yang pertama saya belum ada BUMDes. Udah ada di Yang selanjutnya di Google-nya ya, nih. BUMDes. Rapi. BUMDes Ada ini nggak? ada karena ada bantuan. Rapi. Sebelumnya emang desa itu total desa itu punya hak otonomi, Siapa? hak mengatur rumah tangga sendiri, beda dengan kelurahan. Kirim coba linknya. Kalau desa betul-betul tadi kan ada lembaga legislatifnya, eksekutifnya, mereka membuat satu peraturan namanya Perdes, peraturan desa. Nah, berkaitan dengan masalah BUMDes itu, ini BUMDes dulu kenapa ada? Itu berkaitan dengan PAD, penghasilan ya pendapatan asli desa. Nah, di luar daripada tanah bengkok, di luar daripada pajak ya. Nah, ini bagaimana menggali potensi desa. Nah, lalu karena baru tahun-tahun kemarin tuh udah satu periodenya bantuan dari pusat langsung, dan juga ada semacam permohonan dari Kades seluruh Indonesia atau Nusantara waktu itu supaya desa itu punya anggaran yang khusus dari anggaran pendapatan belanja negara. Sebelum ada juga bantuan-bantuan dari provinsi, dari kabupaten juga ada, atau dari kementerian-kementerian tergantung daripada kelincahan kepala desanya waktu dulu. Kalau sekarang udah ada langsung dari APBN. Nah, selain dari APBN juga dari provinsi dan dari itu juga ada. Nah, berkaitan dengan BUMDes tadi, ini BUMDes juga ada dananya, permodalannya ada. Itu yang dari dana APBN itu tadi anggaran dari dari dana desa. Nah, ini pengelolaannya tadi emang tergantung dari tadi Perdes, peraturan desa. Pengelolaannya ada yang oleh Karang Taruna, ada juga oleh masyarakat. Masyarakat ada emang ada pamong desa yang betul.
Jadi itu bisa di apa itu dasar hukumnya itu dari Perdes, peraturan desa di sana. Jadi ya pengelolaannya itu tergantung, silakan kan ada tempat musyawarah. Jadi seperti tadi menginginkan supaya jangan aparat perangkat desa katanya, silakan aja nanti itu dituangkan di dalam musyawarah desa gitu. Jadi ini hanya menambahkan saja saya. Untuk itu saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang tepat ya. Tapi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Dari UKP siapa UKP? Angkat tangan dulu. Biasanya kalau berani itu pasti bisa. Ya. Itu siapa? Adit. Adit, mana Adit? Ya ini dosennya langsung nunjuk nih. Adit, ya. Ini ada 4 pertanyaan Adit. Kang Adit ada 4 ya. Ini tadi sudah banyak pengalaman, melintang-melintang beliau ini sudah memberikan wejangan-wejangan. Generasi muda lagi ngomong. Ini apa alasan kuat kita membangun BUMDes? Tes. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Adit dari kepengurusan LMPD Eksekutif Kota Pandeglang. Nah, artinya di sini bahwa mengapa sih kita harus Ya, membangun BUMDes. membangun BUMDes ya? Pertama, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat desa, dan kedua untuk tidak terjadi mengurangi urbanisasi desa ke kota. Dan karena BUMDes ini kemarin saya pun melihat daripada BUMDes ini sudah mempunyai aturan hukum sendiri, yaitu dengan terbitnya peraturan pemerintah 2021 tentang BUMDes, Pak. Yang kedua, mengapa tidak segera mendirikan atau menjalankan usaha melalui BUMDes? Pertama, kita tidak mempunyai otoritas Pak di desa. Oke. Nah, artinya daripada peran pemuda maupun organisasi kemasyarakatan yang dimana di situ kita harus mempunyai gagasan pembangunan ekonomi dan bisa kolaborasi dengan desa, Pak. Oke. Bagus, mudah-mudahan bisa berjalan nanti ya. Kemudian ketiga, mengapa bukan kita yang memulai dan menjalankan usaha BUMDes itu? Coba Din. Kenapa Anda tidak memulai dan menjalankan? Apa misalkan bukan kita? Pertama, untuk legalitas daripada BUMDes sendiri kan itu daripada apa? Nah, artinya di situ kita hasil daripada observasi yang dimana potensi apa sih misalkan di desa tersebut. Nah, artinya di situ kita hanya mempunyai sebuah gagasan saja, Pak. Kita menawarkan sebuah konsep ke desa, Pak. Kemudian maka segeralah mulai menjalankan apa jenis usaha kira-kira kalau Adit mau mendirikan BUMDes bisa ada di desanya. Kalau itu kan butuh observasi dulu, Pak. Misalkan di desa itu misalkan potensinya apa gitu kan. Baik. Makasih, tepuk tangan dulu untuk mahasiswa kita. Akan dibaca peraturan Menteri Desa PDT ya nomor 4 tahun 2015 ini terkait dengan usul-usul tata cara pendirian badan usaha milik desa. Jawaban-jawaban Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah bagian daripada pertanyaan ya saya sampaikan, dan 2 poin yang penting saya sampaikan dalam kesimpulan ini. Yang pertama, marilah kita menginventarisasi apa potensi yang ada di desa kita. Tolong di Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah tahu, maka pasti kita bisa berbuat. Minimal itu. Kalau kita tidak bisa melakukan, maka pasti kita mengajak orang lain. Kalau orang lain tidak mau terlibat di dalamnya, maka pasti bisa didorong melalui kelembagaan. Ya. Yang kedua, kalau kita berbicara terkait dengan konsep dan gagasan itu sudah ada, kenapa kita tidak melakukan? Ini ada saudara di sini alumni ilmu pemerintahan,
namanya siapa lagi namanya? Ya, Andri Wiguna. Ini selalu menyebutnya namanya Andri tak berguna. Andri Wiguna ini sekarang ada di lembaga yayasan yang saya bangun. Sekarang kita prihatin dengan Pulau Tunda. Pulau Tunda itu banyak sekali karang yang putus. Kemarin saya melibatkan anak pertanian Tirta, anak kelautan ya, karena kita sudah punya kelautan. Ternyata karang itu yang putus itu bisa dilem kembali, Andri ya? Ya. Nah, pada bulan depan kita akan mencanangkan sebuah program wisata karang yang melalui lembaga yang saya buat dengan beliau ini sekarang lagi memimpin di wilayah itu. Dan kalau ada teman-teman Maisa ingin berkontribusi berkomunikasi, beliau punya rumah bumbu, nanti bisa saling bersharing. Jadi kita bulan depan kita akan berangkat ke sana dan akan memberikan pendidikan kepada masyarakat. Orang yang datang wisata ke sana kalau cuma merusak itu harus ditutup. Jadi harus bisa. Nah, ke depan kita akan dorong masuk dalam badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah untuk terkait dengan pengelolaan terumbu karang. Kita akan dorong melalui peraturan daerah. Dan saya sudah ngomong dengan ketua DPRD-nya supaya didorong. Karena apa? Kalau tidak dipayungi oleh peraturan daerah maupun peraturan desa, semuanya masyarakat kita akan nakal. Ya. Kalau kita ada peraturan, maka SOP-nya jelas, siapa yang melanggar itu akan kena sanksi. Nah, itu barangkali yang disampaikan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian menjelang duhur, kita sudah mau azan. Saya akhiri dan kita semua selalu tersenyum dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita. Jangan sampai hal-hal yang kecil menjadi perpecahan di antara kita semua. Itu saja barangkali demikian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Sueb Amiruddin. Terima kasih ya atas penyampaiannya. Ada sedikit pertanyaan dari Bapak Ibu. Nanti insya Allah dari kita mencoba untuk kita sharing. Ya, dengan menghemat waktu kita batasi pertanyaan pada ini. Kalau masih ada, ini dari Bapak Ibu kira-kira. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan ada pertemuan kita ini, saya lebih perkenalkan nama saya dulu. Saya namanya Iskandar Koto, kebetulan Ketua DPC Forpepn Pandeglang. Yang sudah itu sudah ada peringatan dari rekan-rekan kita dalam masalah tentang BUMDes. Tapi yang saya tanya sesuai dengan sosialisasi ini. Selama ini pemerintahan daerah Pandeglang belum pernah mensosialisasikan pada undang-undangan organisasi Ormas dan LSM ini yang selama ini belum pernah dilakukan. Hanya baru saat sekarang ini terlaksana. Saya tanya, ada apa di balik sosialisasi ini ke depan? Dan apa kepentingan apa bagi pihak pemerintah daerah supaya masyarakat dan LSM ormas ini dilibatkan dalam masalah tentang sosialisasi ini? Hanya itu aja saya tanya. Saya tanya, mohon dijawab segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oh, satu lagi. Ya, silakan. Pak Ubed, satu lagi dari OKP. Adit. Udah Pak, jangan pakai mic. Muda suaranya lantang ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, pertanyaan saya singkat padat Pak. Terkait peran stakeholder kepemudaan maupun masyarakat dalam hal menghadapi industrialisasi di Kabupaten Pandeglang Pak. Saja. Ya, terima kasih Adit.
Baik, untuk mencoba nanti menjawab, yang pertama mungkin dari Pak Ilen, soalnya apa keterkaitan kebijakan dari pemerintah dari kita sendiri. Baik, terima kasih atas pertanyaan kalian kesepuhan ya. Jadi begini Pak, yang kami jelaskan bahwa salah satu tugas pokok itu foksi dalam hal ini sebenarnya pemerintah ya, secara umum Kementerian Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Nah, di sana kan ada bidang namanya di Dirjen Organisasi Kemasyarakatan. Ormas itu menjadi sebuah bagian dari partai. Yang saya awal jelaskan itu adalah 3 aspek itu Pak. Jadi sebuah potensi yang memang ya sudah merupakan sebuah keniscayaan bahwa itu harus ada gitu kan. Nah, Bang Bapak menurut pertanyaan Bapak apa sebenarnya ini sudah hampir 2-3 tahun. Pertama yang alasan klasik bukan klasik ya memang pandemi ya. Pandemi kita tidak bisa melaksanakan. Kedua yang memang tahun 2019 itu eranya pemilihan bupati waktu itu dan anggarannya itu kan besar di KPU dan Bawaslu. Nah itu. Jadi APBD itu tersedot ke sana ya, untuk kegiatan pemilihan. Jadi hampir 3 tahun. Jadi itu alasan-alasan memang sebenarnya teknis ya. Tapi ya kami ingin melakukan ini atau melaksanakan tugas pokok dan fungsi kewajiban kami selaku pemerintah dalam hal Badan Kesbangpol, Badan Kesatuan Bangsa Politik. Nah, di dalamnya ada subbidang organisasi politik dan kemasyarakatan itu ingin memfasilitasi bagaimana memberikan sosialisasi terhadap ormas ini agar memahami peraturan perundang-undangan organisasi kemasyarakatan. Jadi tidak ada muatan-muatan apa kita datar-datar saja ya. Sebuah kewajiban tidak ada. Jadi dikira karena ada bantuan. Ya ingin hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Di Pandeglang ini tercatat ya ada 293 sampai dengan sekarang. Ya. Karena masih baru sekarang atau kenapa hanya ya kita sisa pandemi Pak anggarannya. Ya. Sisa sebenarnya bukan ngabisin Pak. Itu kita sudah programkan di Maret. Ya. Di awal itu. Kita sudah programkan di Maret. Ya karena itu aturan PPKM dan lain sebagainya yang tidak boleh melaksanakan dan berkumpul ya kita alhamdulillah bersyukur kan. Sekarang sudah mulai lagi, pandemi sudah berkurang kan. Ya kita ya ini hanyalah sebuah bagian saja. Ya, mohon maaf kali mungkin ada teman-teman yang pernah ini saya seluruh aja Pak, saya tuh kayaknya punya hajat Pak, cuman kemampuannya kan itu Pak. Jadi pengen ngundang se-RT se-RW, jadi akhirnya kenalan-kenalan banyak yang protes, kenapa nggak diundang Pak? Itu aja sebuah apresiasi Pak. Dengan demikian berarti ada hubungan komunikasi, ada hubungan emosional ya. Teman-teman yang mungkin, Pak kenapa kami tidak diundang? Saya jawabnya bingung ya. Oh Bapak nggak sayang mungkin atau bukan tidak sayang hanya kemampuan saja sebenarnya. Hanya kemampuan kami yang ini juga ya dua tahapan, 2 kali kegiatan di tahun ini mudah-mudahan ke depan lah ada perbaikan dan kita mungkin kemarin ada usulan untuk jambore ormas memang sangat baik dan mudah-mudahan dengan makanya kenapa materinya dari beliau itu ya bagaimana meningkatkan umat hidup. Mungkin itu saja mudah-mudahan tidak puas langsung. Terima kasih Pak Ilan. Itu Pak Oto. Jadi memang yang tadi itu ada sebagian disampaikan adalah amanat undang-undang. Jadi ya bukan kita merasa cerdas dan ikut mencerdaskan, tapi dalam artian
kita silaturahmi PLN ya. Dan sebetulnya dikarenakan 3 tahun kita bagaimana caranya ini ingin bersilaturahmi dengan ormas. Itu intinya ingin bertemu karena sudah 3 tahun kata PLN kita belum pernah komunikasi. Ini sebetulnya anggarannya mau ditarik lagi Pak. Tapi karena itu tujuannya silaturahmi daripada tidak ada komunikasi lah, tidak ada komunikasi dengan ormas, itu saja. Baik, terkait apa dari jawaban siapa Andi ke Pak Ilan dulu apa ke Pak Sued? Pak Sued terima kasih. Itulah era industrialisasi. Masuklah negara-negara yang memiliki industri raksasa sampai sekarang sampai di tingkat desa. Apakah industrialisasi hari ini harus kita potong? Gak bisa, karena sudah masuk eranya. Tetapi masalahnya kemudian adalah industri ada, tapi bahan bakunya nggak ada di Indonesia. Maka kita datangkan dari luar. Coba Bapak sekalian berkunjung di Krakatau Steel, tanya, apakah biji besi yang dikelola yang digiling di Krakatau Steel semuanya dari Indonesia atau dari Kalimantan? Enggak juga. Itu dari luar sebagian besar. Artinya kita punya sumber daya semakin terkuras, belum terkelola dengan baik. Kemudian kita lihat lagi di Kabupaten Pandeglang akan dibangun kawasan ekonomi khusus. Pertanyaannya adalah apa yang kita harus lakukan di sana? Kalau kereta udah masuk nanti ke sana, jalan tol sudah dibangun, pelabuhan akan dibangun di sana. Saya dulu pernah bertemu sekitar 10 tahun yang lalu. Namanya Mas Cahyo. Mas Cahyo itu adalah orang yang dipercaya oleh Jawa BK. Itu adalah dari salah satu kesatuan TNI. Saya tanya, berapa harganya tanah dulu diberikan oleh Jawa BK? Itu cuma Rp1.000 1 meter, Rp1.000. Dan itu luas sekali Jawa BK itu. Ya. Tetapi apakah masyarakat tahu bahwa di sana akan dibangun besar, dan di sana itu akan dibangun universitas, akan dibangun rumah sakit yang mewah, akan dibangun pelabuhan yang besar di depan sana. Persoalannya kemudian adalah apakah kita sudah siap mengisi itu? Makanya saya selalu menyampaikan kepada anak-anak yang saya ajar di kampus, tolonglah inventarisasi terkait dengan kemajuan yang ada di daerah Anda. Kira-kira apa sih orang-orang asing masuk di daerah saya? Makanya pernah saya menjelaskan begini. Jawa itu cepat majunya karena APBN-nya kuat. APBN kuat ke sana. Kenapa? Salah satu yang bisa menjelut APBN itu adalah pembentukan daerah-daerah kecil. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita berangkat dari Semarang menuju ke Jakarta, ada beberapa kabupaten yang kecil-kecil. Batang kecil sekali. Pekalongan dibangun menjadi kabupaten Pekalongan, ada 2 di sana. Brebes juga demikian. Ya, itu namanya Kendal, kecil sekali Kendal itu. Tapi kita lihat di Provinsi Banten luar biasa di luasnya. Makanya saya pernah bertemu dengan Kabupaten Lebak bilang begini. Coba Anda bangun kota Rangas itu otonom, kemudian kita buat lagi kota Bayang otonom, dan Kabupaten Lebak itu pindah ke apakah punya Kencana. Nah, Kabupaten Pandeglang ini harusnya dibuat kota juga supaya tersedot masuk di kita. Bayangkan kemajuan daerah kita terlambat. Nah, sekarang dicenakan Caringin nggak muncul-muncul. Kenapa nggak muncul? Karena baru mau bicara sudah mau jadi kepala daerah. Ini masalahnya. Caringin mau dibentuk. Saya tanya siapa pendirinya? Ini Pak, tapi di depan dia mau jadi kepala daerah. Lalu ini masalahnya adalah ini persoalan Sulawesi Barat ada kawan saya itu dulu berjuang namanya Asri Anas, dulu pernah jadi anggota DPR. Waktu itu semester 6 di Hasanuddin, Universitas Hasanuddin, mencanangkan pendirian Sulawesi Barat harus pisah dari Sulawesi Selatan. Lalu dia kumpulkan tokoh-tokoh di sana. Tidak bicara sama jalan kepala daerahnya, bicara berdiri dulu. Ya, jadi masalah kok anak kecil yang ngomongin pemekaran. Sekarang jadi Sulawesi Barat berdiri dan dia menjadi anggota DPD 2 periode, Asri Anas. Itu kawan saya dulu zaman saya di Hasanuddin, kuliah di Makassar dulu. Artinya, kalau anak-anak muda ini mulai berpikir, ini Jawa BK ini potensi kawasan ekonomi khusus. Kita mau dapat apa di sana? Itu harus diskusikan lebih mendalam. Jangan terlalu banyak mengkritik pemerintahnya, tapi berikanlah masukan kepada DPRD. DPRD punya peraturan daerah lah. DPRD punya peraturan daerah kuat sekali. Datanglah ngobrol-ngobrol. Pak Dewan, ini ada masalah seperti ini nih. Kita harus buatkan peraturan daerahnya supaya kuat. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian, saya lagi inisiasi
Serang itu ada namanya kawasan Tirtayasa. Tirtayasa itu terkenal sekali di Banten ini. Tapi kalau kita jalan-jalan ke Tirtayasa di Pontang sana, itu gak ada apa-apanya. Jadi saya ngomong kepada Ketua DPRD Kabupaten Serang, Pak Ulum, tolong dibuat peraturan daerahnya supaya digali kembali itu air, ya, supaya ada namanya sejarah yang dibangun di sini di Tirtayasa. Jadi Pandekan itu harus ke sana arahnya. Pandekan itu punya pondok pesantren yang kuat. Cuma masalahnya adalah pernah nggak kepala daerah itu bicara pengembangan pondok pesantren? Yang diomong itu adalah kita kasih uang kiainya selesai, nggak boleh begitu. Harus ada semacam pemikiran-pemikiran. Ini kan masalahnya ini kiai kita ini disuruh jadi kapitalisasi, diajarin baik-baik, dikasih uang kok tiba-tiba dipenjarain, dikasih uang. Ya, saya agak kritik kemarin waktu saya ditanya oleh wartawan. Ya masalahnya nggak usah diungkit-ungkit kalau dikasih ke pondok pesantren. Panggil kiainya Pak Kiai, ada uang sekian. Kalau memang tidak bisa buat pelaporan, kapan Kiai kita mau mampir di Punten nih Pak Kiai Punten. Tidak semuanya bisa pakai komputer. Diajaklah mahasiswa kita. Tolong dampingi ini ya. Ada namanya sarjana pendampingan pondok pesantren. Di-SK-kan oleh gubernur, kan bisa begitu. Atau di-SK-kan oleh bupati. Nah dari situ dikeluarkanlah, Anda punya honor itu dalam 1-3 bulan ke depan Anda bekerja, honornya 1 juta. Mahasiswa kita senang kalau sudah seperti itu. Namanya sarjana pendamping pondok pesantren. Ini masalahnya, setelah munculan disalahkan semua, ini salah, ya ini dikasih ilmu. Makanya saya kasihan juga ini, kiai-kiai gitu tuh datang demuan gua. Ampun juga saya bilang ini Provinsi Banten ini, aduh ya Allah. Tolonglah, maksud saya kalau memang ada anggaran dituntut kepada orang-orang tua kita itu harus diajari dengan baik, dikawal dengan baik, dituntut dengan baik gitu loh. Jadi ini yang perlu saya sampaikan mungkin. Jadi Adit nanti kita diskusi panjang lebar lagi. Karena kalau saya ngomongin berat dengan beliau-beliau ini nanti ada beberapa teori kita harus keluarkan terkait dengan industrialisasi. Tapi itulah contoh kecil dari kasus Indonesia dan saya ambil contoh kasus di Pandeglang nanti ke depan. Itu mungkin Pak Direktur, Pak Ilham Punten, panjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kalau akademisi itu seperti itu, Dit. Jadi nantilah ada session khusus dengan Adit bagaimana nanti cara apa dipetakan. Tapi insya Allah tadi juga ada gambaran. Jadi garis besar memang kita harus kembali back to basic bahwa ormas sendiri adalah organ dari masyarakat. Organ itu ibarat satu tubuh kan saling membutuhkan dan saling mendukung. Dan organ tersebut harus ada pembinaan. Kalau di kita Pak begini, orang tua dulu, ketika anak kecil tangan itu ditunggang, ulah cekal-cekal gitu. Ingat nggak kalau orang tua dulu jangan pegang-pegang. Nah ini mungkin diantaranya bukan nunggang gitu. Kita silaturahmi bahwa organ ini tuh harus tadi tuh secara intelektual, secara emosional dan secara spiritual. Tapi kita bukan mentor. Kayak dari sini juga Pak Akademisi melalui akademisnya, kita dari pemerintah melalui regulasinya seperti apa. Nah organ ini agar berjalan baik, berpegang pada koridor, mau saya cekal-cekal. Nah begitu pun organ itu kan bukan hanya tangan, mata akan melihat secara pure bagaimana nanti di masyarakat sumber daya. Terkait tadi Pak Syueb, bagaimana untuk mengembangkan potensi kita dari ormas, membuka mata dengan situasi global sekarang, bahkan sudah bukan 3.0, sekarang pada titik apa nih? 5.0. Waduh, pokoknya amun urang man hanya bisa cek adita, hanya bisa jadi nonton. Ari gerbong ka mana ieu kareta ketinggalan masalahnya. Itu baru melejit. Nah, di sini maksud Pak Syueb sendiri adalah kita membuka mata, membuka telinga dengan sentralnya adalah hati. Ila fasadat jasadukum, karena segumpal darah itu adalah sentral. Intinya buka hati. Apa potensi di desa, di lingkungan kita bahwa untuk perkembangan masyarakat, perkembangan rakyat, perkembangan Indonesia. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dari saya secara pribadi sebagai moderator. Apabila saya kurang moderat mohon dimaafkan. Dan saya mewakili dari narasumber dari Pak Akademisi, dari Pak Syueb. Apabila ada salah-salah kata, itu saja mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian nanti acara akan ditutup oleh Pak Ilham. Waktu dan tempat kepada Pak Ilham dipersilakan. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen yang saya hormati, saya banggakan, moderator dan seluruh yang hadir. Ibu yang paling cantik sendiri, karena sendiri. Ya, ibu dan bapak-bapak yang berbahagia. Adalah sudah seluruh rangkaian kegiatan satu hal, mudah-mudahan ini tadi paling tidak ini saya pernah dialog antara kadang-kadang artis itu lebih cerdas pada kita para kiai punten. Hidayah itu kata Sanas Hakik ya. Hidayah itu sebenarnya sudah ada, hanya hidayah itu ibarat gelombang radio. Nah, kalau channelnya kurang pas, itu tidak akan mampu. Jadi tinggal channelnya aja diputar. Mudah-mudahan ini paling tidak memberi ya nyentil sedikit lah, berbekas. Frekuensinya masuk sehingga apa yang disampaikan beliau dan kami ini menjadi sebuah sinergitas, menyambung, dan ya saya sebenarnya berat Pak untuk meningkatkan membicarakan untuk meningkatkan kesadaran sangat. Tapi ini adalah sebuah potensi yang harus kita kembangkan dan ini menjadi PR kita bersama. Jadi ya kadang-kadang saya ingin pidato kayak Bung Karno itu berapi-api, cuman apalah pidato yang berapi-api tanpa ditanggapi ya. Jadi bukan peran ya, yang penting peran kita bukan alasan ya. Peran kita tapi bukan alasan. Itu saja barangkali. Mudah-mudahan kegiatan rangkaian ini bermanfaat dan kami mewakili Kabupaten Kapuas Kabupaten Pandeglang mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang paling penting kepada Bapak dan Ibu sekalian, Pak dosen, apabila dalam penyelenggaraan ini kurang berkenan di hati-hati Bapak, mudah-mudahan ya terbuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dari taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ucapan masih ada satu pantun. Ya. Jadi anak kuda jalannya cepat. Anak kuda jalannya cepat, berjalan di bebatuan. Anak muda biasa beradu pendapat, tapi jangan lupa kesantunan. Kemudian barangkali saya tutup dengan mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama dulu.